Kita di sini memuji memuliakan Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan yang paling istimewa adalah kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Om. Tante. Ya, Om. Tapi sebelum itu, Om punya ide. Apa tuh, Om? Sebelum kita memuji muliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita juga harus bakar-bakar dulu, Tante. Bakar apa sih, Om? Bakar-bakar, pokoknya bakar-bakar. Aku tahu maksud Om. Apa itu? Maksudnya adalah bakar semangat kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Betul kan, Om? Betul sekali. Kalau gitu, apa, Om? Kita mulai dengan Yoyo Skraniko GPM Bikin Tasar. Semua adik-adik di rumah, lompat, bergerak, dan ekspresikan memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita berdoa dulu ya, Om. Adik-adik di rumah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan berikan kesempatan kembali untuk kami boleh beribadah. Tuhan berkati ibadah kami, Tuhan, awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tante. Ya, Om. Kata mama Om, kalau kita bangun tidur, kita harus berdoa dan memuji Tuhan. Betul itu, Om. Sebelum kita bobo, kita juga
juga harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Betul juga. Jadi kesimpulannya kita berdoa dan memuliakan Tuhan pagi dan malam aja. Kok salah? Hanya pagi dan malam. Salah itu Om. Dari kita bangun tidur nih, kita beraktivitas sepanjang hari. Di sepanjang hari itu ada pagi, siang, sore, malam, pagi lagi. Nah, satu hari penuh waktu itu untuk memuji memuliakan nama Tuhan Om. Jadi bukan hanya pagi dan malam. Jadi kalau dari matahari terbit terus dia meninggi terus dia terbenam. Apa yang terbenam? Memuji Tuhan. Benar itu. Siap tante. Apa? Dari terbit matahari. Adik-adik semua menyanyi ya di rumah. Ada satu tema. Apa temanya tante? Kita harus baca ya temanya adik-adik. Lihat ke belakang yuk. Om, bisa baca nggak? Jesus is the only one. Benar sekali. Artinya hanya ada Tuhanlah satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus. Seperti tujuan kita ini. Ayo kita nyanyi Om. Yesus itulah satu-satunya. Satu-satunya menurutku yang sungguh, Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, Engkau Maha Besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, Engkau Maha Besar. Sekali lagi adik-adik, waktunya dari sungguh, Yesus satu-satunya, satu-satunya. Menurutku yang sungguh, Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, Engkau Maha Besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, Engkau Maha Besar di surga. Kita menuju Tuhan itu harus dengan semangat. Sepertinya adik-adik di rumah masih belum bergoyang-goyang, Om. Iya tante, kalau kita memuji Tuhan itu kita sambil tepuk tangan. Betul. Angkat tangan. Betul. Betul banget. Kalau gitu kita memuji Tuhan aja, Om. Apa tante? Apa ya? Apa, Om? I will sing for Jesus. Adik-adik semua di rumah harus pakai gerakan ya. Ukur dengan matanya nih.
menyembah Tuhanku, pujian dan syukur, tunaikan dengan hati bersyukur. Akulah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya untuk Tuhan kekuatanku, untuk Tuhan ujian selalu, masih kurang om. Apa yang kurang tante? Om nggak keringatan? Tante keringatan. Mana kelihatan pun. Om, adik-adik di rumah pasti masih tetap ingin memuji Tuhan. Pastinya tante. Kalau gitu kita memuji Tuhan lagi ya adik-adik. Kita katakan satu untuk semua. Hadiah terbesar yang Tuhan berikan sudah kita terima. Hadiah terbesar satu terima, Yesus di dirinya. Agarku yang mati karena dosa, hidup selama-lamanya. Hadiah terbesar satu terima, Yesus di dirinya. Agarku yang mati karena dosa, hidup selama-lamanya. Terbesar satu terima, Yesus di dirinya. Agarku yang mati karena dosa, hidup selama-lamanya. Hadiah terbesar satu terima, Yesus di dirinya. Agarku yang mati karena dosa, hidup selama-lamanya. Satu untuk semua. Tante, teman-teman semua yang di sini dan juga adik-adik yang di rumah, sekarang tiba saatnya untuk menyembah dan memuji-muliakan nama Tuhan. Nah, kita sudah banyak tahu bahwa banyak Tuhan-Tuhan lain yang ada di dunia ini. Tetapi bagi kita hanya ada satu Tuhan, yaitu siapa namanya tante? Tuhan Yesus. Nah, kita akan mengangkat lagu pujian ini menyembah Tuhan. Kita angkat pujian lagi. Hanya ada satu Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang mengasihi kita, memperdulikan kita dan selalu menjaga kita. Hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku.
kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengatakan perjanjian satu kali Sekali lagi. lagi om. Hanya ada satu Tuhan. Hanya Tuhan yang bijaksana. Tuhan yang bisa mengatur dan Tuhan. Sekaligus kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya om. Adik-adik persiapkan hatinya, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Lebih sungguh-sungguh katakan hanya ada satu Tuhan. Satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia mempedulikan aku, Dia menjaga Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kami sungguh bersyukur kami punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk sayang-Mu di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami masih kecil, tetapi Tuhan mengasihi kami. Tuhan menyayangi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan pada siang hari ini kami juga bersyukur oleh karena kami boleh bersama-sama beribadah sekalipun lewat live streaming, tetapi kami bersyukur tidak mengurangi sukacita kami. Kami boleh bersukacita bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama. Terima kasih banyak Tuhan. Dan pada siang hari ini kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua supaya baik tante yang menyampaikan firman Tuhan maupun juga adik-adik yang mendengarkan cerita firman Tuhan, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Amin. Amin. Shalom. Ya, selamat siang adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, yang sedang menikmati ibadah live streaming sekolah minggu GPIN Bukit Asam, dan juga semua adik-adik sekolah minggu yang ada dimanapun yang sedang beribadah bersama lewat ibadah live streaming pada siang hari ini. Kita bersukacita bersama sekalipun kita tidak bisa beribadah di gereja, tidak bisa ikut sekolah minggu di gereja lagi untuk beberapa waktu ini, tetapi kita bersyukur karena pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan masih terus kita rasakan sampai hari ini. Kita bersukacita bersama dengan kakak-kakak yang sudah melayani pada siang hari ini. Kita bersyukur kita masih bisa memuji Tuhan dan siap untuk mendengarkan cerita. Nah adik-adik, pada siang hari ini tema kita pada siang hari ini adalah Jesus is the only one. Jesus is the only one. Ya. Jesus is the only one, artinya hanya Yesus satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita. Mau tahu ayatnya? Ya, kita baca sama-sama ya. Ayat firman Tuhannya, Keluaran pasal 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekali lagi ya, ayo Kak Bobi dan juga Kak Ana ikuti. Keluaran pasal 20 ayat 3. Keluaran pasal 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Iya, Tuhan Yesus mau supaya kita hanya menyembah Dia satu-satunya, hanya percaya kepada Dia satu-satunya sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu ya tante. Terus bagaimana caranya? Masih belum mengerti? Ya, dalam kehidupan kita, baik adik-adik sekolah minggu maupun juga mungkin papa mama, seringkali
Di dalam hidup kita, kita menomor duakan, menomor tigakan, menomor 10-kan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalian mau tahu ya? Mau banget. Kak Bobi juga mau tahu? Mau banget. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Mau tahu banget. Kalau gitu, kita saksikan bersama ya cerita firman Tuhan pada siang hari ini supaya kita mengerti apa maksud dari tema kita pada siang hari ini. Oke, kita duduk tenang, kita dengarkan ceritanya juga adik-adik di rumah ya. Mari kita menyaksikan kakak-kakak sekolah minggu yang akan memainkan perannya pada siang hari ini. Hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan. Setiap anak sekolah pasti tahu dong akan hal itu. Akan tetapi banyak yang tidak menyadari Tuhan tidak lagi menjadi yang utama dan terutama. Banyak hal yang dapat membuat anak-anak sekolah minggu bahkan orang tua pun melupakan Tuhan dan mengesampingkan Tuhan. Adik-adik yang kasih Tuhan, inilah contoh adik-adik dan orang tua yang tidak mengutamakan Tuhan. Di suatu pagi yang sangat cerah, terbangunlah seorang anak. Ketika ia bangun, tiba-tiba teriak roncongan. Tuhan Yesus mengingatkannya untuk berdoa terlebih dahulu setelah bangun tidur. Tapi anak ini menolaknya. Dia berkata, Tuhan maaf, perut saya sangat keroncongan. Saya sudah lapar, nanti aja ya Tuhan berdoanya. Saya mau makan dulu. Lalu pergilah ia menemui ibunya. Anak itu makan dengan lahap. Rupanya anak pertama ini tidak mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, melainkan keinginannya lah yang lebih diutamakan daripada berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus sangat sedih melihat itu semua. Lalu di waktu dan tempat yang berbeda, dibuka seorang anak. Dengan senangnya, dia ingin menonton TV karena hari ini film kesukaannya akan ditayangkan. Lalu ketika Yesus datang kepadanya dan mengajaknya untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan, anak ini menolak ajakan Tuhan. Maaf Tuhan, aku tidak punya waktu. Saat ini film kesayanganku sudah tayang dan aku tidak ingin melewatkannya. Lain kali aja ya Tuhan. Tuhan memandang anak itu dengan sedih karena anak itu tidak memiliki waktu untuknya. Dan bahkan ia lebih mengutamakan TV, film kesukaannya daripada Tuhan. Betapa sedihnya Tuhan Yesus melihat tingkah laku anaknya yang demikian. Dan ia pun pergi meninggalkan anak itu dan memandangnya dari jauh. Lalu datanglah anak yang ketiga. Ia ini sangat hobi bermain game. Lalu ia mendatangi anak yang pertama dan mereka bermain bersama. Mereka bermain sambil taruhan loh. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the Sedang battle. asiknya mereka bermain, Tuhan memandangi kedua anak yang sedang bermain game itu dari kejauhan. Lalu Tuhan Yesus datang dan menyertainya. Anakku, aku ingin bersama dengan kalian. Berdoalah kepadaku, aku ingin bersama dengan kalian. Tuhan, kapan lagi kami bisa bermain seperti ini?
keluarga meninggalkan mereka dengan kecewa. Ternyata anak itu tidak ada satupun yang menyisakan waktunya untuk Tuhan. Hati Tuhan sangat Adakah saat ini di antara keluarga ini yang masih memiliki waktu untuk Tuhan? Mungkinkah orang tua dari ketiga anak itu juga mau menyediakan waktu untuk Tuhan sedikit saja? Lalu Tuhan Yesus mendatangi ayah dari ketiga anak itu. Betapa sedihnya Tuhan ketika ia datang dan berkata, "Adakah waktumu untuk bersamaku?" Dan ayah itu menjawab, "Ya Tuhan, maaf, lihatlah betapa banyaknya tugas kantorku dan aku harus segera menyelesaikannya. Ini lebih penting dan sangat-sangat penting. Karena jika saya tidak menyelesaikannya, nanti saya bisa-bisa dipecat. Saya tidak mendapat gaji. Lalu, dari mana kami dapat makan?" Ternyata sang ayah juga lebih mementingkan pekerjaannya dibandingkan bersama dengan Tuhan. Bahkan sedikit waktu pun tidak ada untuk Tuhan. Tuhan sangat sedih. Betapa manusia sibuk dengan pekerjaan mereka sendiri. Bukankah Tuhan yang mengatur berkat untuk anak-anaknya? Tapi mengapa mereka menaruh yang utama itu pada kepentingan mereka sendiri? Dengan pilu, Tuhan pergi dan meninggalkan sang ayah. Lalu Tuhan datang kepada ibu dari ketiga anak itu. Masukah ia dapat menyediakan sedikit waktunya saja untuk bersama dengan Tuhan? Tuhan mengingatkannya, "Ingatlah, ini waktunya berdoa. Tidak adakah waktumu bersama dengan aku? Lupakan handphonemu." Betapa sibuknya ibu itu dengan HP barunya. Kini posisi Tuhan sudah dikesampingkan hanya karena benda fana itu. Ketika Tuhan mengajaknya, ia malah menolak. Tuhan sedih dan ia pun pergi meninggalkan keluarga itu. Ia hanya melihat dari kejauhan anak-anaknya yang kini sudah menjauh hanya karena hal-hal yang fana. Mengapa tidak ada satupun dari keluarga ini yang mengingat aku? Tidak bisakah engkau menyediakan waktumu sedikit saja bersama dengan aku? Aku ingin kalian datang. Setelah beberapa hari berlalu, hari Minggu pun tiba. Seharusnya anak-anak Tuhan datang kepada Tuhan, bernyanyi, berdoa, dan memuji Tuhan bersama di gereja. Bukankah ini akan lebih menyenangkan hati Tuhan? Dan Tuhan pasti akan memberkati keluarga yang demikian. Akan tetapi, berbeda dengan keluarga ini, mereka melupakan harinya Tuhan dan malah berencana untuk berrekreasi dengan keluarga. Mereka mengabaikan Tuhan. Mereka ingin menghabiskan waktu mereka untuk bersenang-senang, untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Mereka sedang merencanakan sesuatu. Mereka ingin memilih berrekreasi bersama dengan keluarga. Lalu mereka memanggil ketiga anaknya.
Akhirnya mereka setuju untuk berekreasi bersama, menghilangkan kebosanan selama ini mereka alami. Dan akhirnya mereka pergi. Kenapa? Bahkan di hari Minggu ini pun mereka terlalu sibuk dan tidak peduli dengan Tuhan. Sudah lupakan mereka denganku. Aku rindu dengan kalian. Aku ingin datang. Aku ingin kalian datang padaku, walaupun hanya sebentar saja. Aku ingin kalian bersama denganku saat ini. Ini adalah saatnya untuk bersama-sama denganku. Setelah kalian sibuk selama 6 hari. Tapi kenapa kalian melupakan aku dan memilih dengan kesenangan kalian sendiri? Bahkan kalian menolak ketika aku mengajak kalian. Melihat itu semua, Tuhan menjadi sangat sedih. Lalu mereka beristirahat bersama. Lalu ketika ayah sedang berjalan, sesuatu terjadi kepada ayahnya. Mengapa bisa demikian? Apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Mereka selalu menyalahkan satu dengan lain. Mereka tidak ingin kehilangan salah satu dari keluarga mereka yang sangat-sangat mereka kasihi. Kini mereka bertanya kepada Yesus. Mereka berdoa di hadapan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kini mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah salah. Mereka mohon ampun di hadapan Tuhan. Mereka telah menolak Tuhan. Mereka telah sibuk dengan hari-hari mereka sendiri. Kini mereka menyadari bahwa mereka sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Mereka berharap Tuhan akan memulihkan dan menyembuhkan sang ayah. Tuhan memberikan kesempatan untuk ayahnya bisa hidup kembali. Mereka sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan melihat betapa sungguh-sungguhnya mereka. Mereka mohon ampun di hadapan Tuhan dan mengakui semua kesalahan mereka. Dan akhirnya Tuhan pun menyembuhkan sang ayah. Mereka terpukau dengan apa yang telah Yesus kerjakan. Mereka bersyukur. Mereka menyadari bahwa itu adalah kerja Tuhan. Dan kini mereka mengucap syukur kepada Tuhan dan menyadari bahwa hanyalah Tuhan satu-satunya penolong mereka yang harusnya mereka sembah dan mereka utamakan. Akhirnya mereka bersama mengikut Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita hari ini mengingatkan kita Keluaran pasal 20 ayatnya yang kedua dan yang ketiga. Akulah Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan Yesus mau supaya hanya Dia yang kita sembah, yang kita puji di dalam kehidupan kita. Tidak ada Allah
Namun seringkali di dalam kehidupan kita melupakan Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita menomorduakan Tuhan. Yang dijadikan nomor satu dalam kehidupan kita bisa jadi itu adalah hobi, HP kita, gadget kita, permainan game online kita, televisi dengan film kartun yang kita sukai. Kadang-kadang hobi kita membuat kita tidak lagi fokus kepada Tuhan, tetapi hidup kita dikuasai oleh games, gadget, televisi, film kartun, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin juga bagi papa mama kita di rumah, bisa jadi Tuhan juga dijadikan nomor sekian dalam kehidupan kita. Lewat pekerjaan, harta benda yang setiap hari dikejar, mengutamakan keuangan, harta, dan lain sebagainya, melupakan Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Seberapa banyak waktu yang kita berikan untuk Tuhan? Mulai dari bangun pagi, sudahkah adik-adik sekolah minggu duduk mengucap syukur, berterima kasih untuk hari yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, untuk nafas hidup yang masih Tuhan izinkan untuk kita nikmati dalam kehidupan kita? Atau kita sibuk dengan mencari sarapan pagi dan lain sebagainya? Apakah waktu kita mumpung libur, hari-hari kita hanya dipenuhi dengan permainan, games online dan lain sebagainya, nonton televisi dan sebagainya? Tidak adakah waktu kita untuk mengingat Tuhan dalam hidup kita, membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, dan lain sebagainya? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Tuhan Yesus sudah teramat sangat baik dalam hidup kita, dan Dia mau supaya hanya Dia satu-satunya yang kita puji, yang kita sembah. Seperti Keluaran pasal 20, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Jangan sampai kegiatan kita, aktivitas kita membuat menyingkirkan posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar, hanya ada satu Tuhan yang mengasihi kita, dan Dia juga mau supaya kita mengasihi Dia sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini, hanya ada satu Tuhan. Dengan sikap berdoa, Tante Eli di sini juga adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita angkat pujian ini, hanya ada satu Tuhan. Yesus yang selalu
benar Tuhan, seharusnya lah kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang mengasihi kami, yang menyayangi kami, yang peduli akan kehidupan kami, bahkan juga keluarga kami. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin dalam kehidupan kami seringkali melupakan Tuhan dengan sikap tingkah laku kami yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami menomorsepsiankan Tuhan dalam hidup kami. Kami seringkali lupa untuk bersyukur, berdoa, membaca firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kami. Kami lebih mementingkan hobi kami, entahkah itu gadget kami, permainan game online kami, film kartun yang ada di televisi kesukaan kami, atau mungkin papa mama kami juga mungkin sibuk dengan urusan mereka masing-masing, pekerjaan mereka dan lain sebagainya. Kami mohon ampun Tuhan, ampuni kami kalau mungkin selama ini hanya ketika kami butuh Engkau, ketika kami ada masalah saja, maka kami datang kepadamu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan ampuni kami, dan kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Mulai dari hari ini dan seterusnya, biarlah hanya Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupan kami, yang kami sembah, yang kami agungkan dalam kehidupan kami. Dan itu akan terlihat dalam sikap kami tiap-tiap hari. Semua yang kami lakukan memuliakan Tuhan, karena di dalamnya kami menaruh rasa hormat kami kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Makasih banyak Tante, firman Tuhan yang luar biasa. Om, saat ini kita akan berdoa bersama. Nanti akan didoakan oleh Bapak Pendeta. Tapi Tante, sebelum itu kita akan memberikan persembahan dulu. Oh iya, jadi lupa. Ayo Om, kita menyanyi Tuhan Yesus. Kasih setiamu Tuhan, selalu berrahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tak melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tante, Iya. sekarang Bapak Gembala kita akan berdoa, mendoakan syafaat dan untuk mendoakan bangsa kita, mendoakan adik-adik yang di rumah, mendoakan orang-orang yang lain, dan juga sekaligus doa persembahan dan doa penutup pada Bapak Gembala. Dipersilakan. Silakan. Adik-adik yang di rumah, anak-anakku, juga para orang tua, pada siang hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan satu-satunya penolong kita. Karena itu kita mohon pertolongan Tuhan untuk hidup kita, untuk anak-anak kita, juga anak-anak untuk masa depan. Juga
juga om dan tante yang sudah melayani, menyiapkan pelayanan luar biasa. Tuhan juga memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Siang hari ini Tuhan memberkati kami. Terima kasih hari ini Tuhan lagi memberikan kami firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang memberikan nafas hidup kepada kami. Engkau Allah yang menyediakan apa yang kami perlu. Engkau Allah yang menjaga dan memelihara kami. Terima kasih. Terima kasih untuk hamba-hambamu, om dan tante yang telah melayani kami, menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan berkati hamba-hambamu. Tuhan berkati studinya, Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati juga orang tua dan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Berikan kesehatan dan kekuatan selalu. Semangat terus untuk melayani Tuhan. Terima kasih. Tidak fokus pada kekhawatiran akan masa depan, kekurangan atau persoalan. Tuhan tolong kami. Tuhan, meskipun kami juga tidak sekolah secara fisik, kami sekolah di rumah, Tuhan berkati kami. Masa depan anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga mohon supaya orang tua masing-masing diberkati Tuhan. Mengajarkan firman Tuhan menjadi teladan, sehingga kami bersama dengan anak-anak kami hidup diberkati oleh Tuhan. Dimanapun kami berada, ya Tuhan, Tuhan memberkati kami. Siang hari ini secara khusus kami mohon berkat Tuhan untuk anak kami yang berulang tahun pada tanggal 21 April. Anak Gavio mulai Bendubis, Tuhan memberkati anak kami. Juga tanggal 26 April, anak kami Evan dan Raja Christian Nainggolan, Tuhan juga memberkati. Anak-anak kami yang ulang tahun diberkati Tuhan, juga kami semua ditolong dilawat Tuhan. Kami hidup mengutamakan Tuhan, kami hidup mengandalkan Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan. Juga kami berdoa untuk bangsa negara kami, Tuhan juga menolong, memberkati. Orang-orang yang sedang sakit, Tuhan juga berkenan menyembuhkan. Juga tolong kami supaya kami semua terhindar dari virus corona ini. Kami semua diberkati Tuhan. Dan kami boleh saling mengasihi. Dan momen bersama, kesempatan bersama orang tua. Membuat kami belajar hidup mengasihi orang tua kami. Melihat orang tua kami berjuang luar biasa mengasihi kami. Terima kasih juga untuk para pelayan di GBN Bukit Asam. Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa jika ada di antara kami yang sakit, Tuhan berkenan menyembuhkan. Jika ada yang susah, Tuhan berkenan menghiburkan. Hari ini Tuhan menjadi yang utama dalam hidup. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini. Kami mohon kiranya berkat Tuhan curah atas kami. Baik kami di Tanjung Pinang dan sekitarnya, baik dari Surabaya, dari Alor, dari Kalimantan, dari mana saja yang kami ikut ibadah bersama hari ini, Tuhan berkenan memberkati kami. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak. Mendoakan kami semua. Tante, Ya Om, tadi Tante mendapatkan apa? aku mendapatkan berkat Tuhan. Hari ini aku belajar Om. Kita memiliki satu Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus. Tidak ada lagi Tuhan-Tuhan yang lain. Hanya Tuhan Yesus yang hebat, yang satu-satunya layak dipuji dan disembah.
tante, sekarang om memiliki komitmen. Dulu om juga jarang berdoa, sering lupa sama Tuhan. Tapi om sekarang berkomitmen harus taat, harus lebih-lebih kita harus mengasihi Tuhan dengan penuh hati. Betul banget Om. Nah, Om, gak terasa ya sudah 1 jam kita bersama Iya Om. tante, padahal om masih belum loh mau berpisah. Itulah, tante aja masih pengen lompat-lompat memuji memuliakan Tuhan, apalagi ada adik yang di rumah. Betul, tapi tenang aja tante, kita akan bertemu lagi minggu depan di jam yang sama. Di sekolah minggu GPN Bukit Asam. Oke, Om, sebelum kita berpisah-pisah dengan adik-adik semua, kita memuji Tuhan ya Om. Kita memuji Tuhan, tegak dan katakan kau cinta Yesus. Ya, semuanya bangkit berdiri, kita akan alat pujian ini tegap dan katakan, aku cinta Yesus. Sama-sama ya. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Coba dan disikat cinta Yesus. Coba dan disikat cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Lompat dan teriakan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakan kau cinta